khusus Pak Timotius. Selamat sore Bapak dan Pak Rin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, ini temuan awal dari kajian kami yang akan kami sampaikan setelah melakukan sejumlah tahapan kajian yang nanti akan kami sampaikan lebih detail. Jadi temuan awal kajian mengenai rantai pasok bom dan akses pasar ikan hasil pengeboman, serta peran aktif nelayan dalam memerangi praktek ilegal, unreported dan unregulated fishing, serta destructive fishing di Provinsi Maluku Utara. Tadi sempat kami singgung dalam sambutan yang menjadi latar belakang kajian ini, kenapa penting untuk dilakukan oleh teman-teman di Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan. Yang pertama, Provinsi Maluku Utara tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Asisten 2, Ibu Sri, bahwa 76,27% Maluku Utara ini lautan, sementara daratan hanya 23,73%. Latar belakang yang kedua adalah dalam perspektif bioekonomi, sektor perikanan dan transportasi laut yang mestinya menjadi faktor terpenting dalam pembangunan yaitu pre-nitro-toluenan. Kemudian ada proses serah terima bahan peledak ini dilakukan di pelabuhan kecil di dekat pasar Gemanama, Kota Ternate. Kemudian bahan peledak diperoleh dari sentra penjualan pupuk pertanian dan istilah yang digunakan pupuk cantik. Kebanyakan yang pupuk yang dialokasikan ini adalah pupuk non subsidi. Non subsidi ini memang dari pusat itu kita sudah tentukan bahwa dari setiap kabupaten sudah disediakan sekian. Karena pupuk ini untuk kegiatan-kegiatan khususnya untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya padi, beras dan hortikultura, sehingga untuk penempatan kuota pupuk itu sudah ditentukan dari pusat. Laut ini harus dijaga, otomatis siapa sih yang menjaga? Ya kita sendiri, betul nggak Pak? Banyak menarik perhatian dari para turis-turis ataupun investor hingga Maluku Utara punya marketing ini bisa baik. Saya hadir di sini membawa pesan dan komitmen dari Bapak Kabahan Kapolri, dari Bapak Kakor Polri, bahwa kami tidak akan main-main dengan masalah pemilihan. Pasti bahwa pengumuman itu masyarakat kecil sampai dewasa 10 tahun bahwa itu sangat terlarang. Dan apabila dalam aktivitas mereka ketika tidak fakta di lapangan, apa yang mereka berbuat jika mereka bertanggung jawab, artinya siap menerima risiko. Dan hal ini saya sudah sering sampaikan lewat Bankos yang bertugas di Jolono, sama-sama kita sering melakukan sosialisasi dan pengalaman sebagai Bankos yang ada di sana, sangat aktif dalam keseharian dalam merumus hal-hal yang tersebut. Dan saya di sini melihat bahwa dia juga sangat membutuhkan yang namanya bantuan masukan dari pemerintah yang disampaikan tadi, alat tangkap. Bahwa banyak pun dengan keterlibatan indikasi, kalau saya indikasi keterlibatan aparat hukum, bahwasanya seperti tadi dibilang itu sudah lama menjadi informasi dari kita. Tapi kemudian kalau hanya itu berupa informasi sementara personnya itu tidak kita ketahui, itu bukan berarti bahwa itu ada keterlibatan. Tapi kalau indikasi ada, itu sudah lama Pak. Itu juga bukan di bagaimana membackup tentang aktivitas nelayan yang tentang pengeboman atau mendius. Tapi kemudian juga keterlibatan terhadap bagaimana membackup kapal-kapal yang dari luar Maluku Utara, dan juga tentang rumpun itu ada indikasi ke situ. Tapi kalau memang tidak tahu orangnya, berarti saya belum bisa pastikan bahwa itu ada. Dan kalau indikasi itu ada. Nah, kemudian bagaimana untuk mencegah itu, dan tinggal bagaimana pemimpin kita merespon ini. Sebagai pengambil keputusan, saya berpikir bahwa Pak Karis juga sebagai pemimpin di perikanan, dalam hal ini perikanan Maluku Utara, yang punya kewenangan untuk
masih berkeinginan melalui rencana review Undang-Undang 23 yang sementara dijalankan oleh Kemendagri kaitannya dengan kegiatan pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan perikanan kita, ini ada semacam pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada teman-teman di kabupaten kota. Nah, karena itu saya juga berkeinginan untuk menitipkan ke teman-teman pusat kajian maritim nantinya ini juga bisa dibawa ke pusat kita, atau bagaimana mekanisme yang berlaku di setiap pelabuhan perikanan atau instansi terkait atau PTD dalam memantau dan memonitor ikan hasil pendaratan itu yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Apakah ada sebuah mekanisme yang biasa dilakukan oleh institusi seperti PPN, kemudian UPTD Pelabuhan Perikanan maupun dengan teman-teman di PSK? Mungkin saya mulai dari Pak Kepala Pelabuhan Perikanan, Pak Kamarudin. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Saya mungkin langsung saja karena waktu yang ini sudah sore. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Halim bahwa Provinsi Maluku Utara ini masuk dalam 4 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP MMI, yaitu mulai dari 714 sampai dengan 717. Dan secara perizinan kapal perikanan kita tahu bersama bahwa pemberian izin kapal perikanan itu berdasarkan WPP tersebut, sehingga dengan kondisi perairan Maluku Utara yang masuk dalam 4 WPP ini menyebabkan perairan Maluku Utara atau wilayah Maluku Utara itu menjadi perairan yang terbuka untuk untuk beroperasinya kapal-kapal dari daerah-daerah lain yang juga masuk ke dalam wilayah 4 WPP tersebut. Sehingga itu tadi saya sangat setuju tadi dengan rekomendasi strategi yang ditawarkan oleh Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan ini, yaitu penguatan fungsi pelabuhan perikanan di sentra-sentra perikanan kita. Karena seperti saya sampaikan beberapa hari lalu bahwa pelabuhan perikanan ini merupakan pintu utama untuk melakukan filter, untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan kita, untuk mencegah island fishing ini. Jadi kami sepakat dengan strategi ini. Lagi pula selain untuk mengawasi kapal-kapal perikanan, kita juga di pelabuhan perikanan itu memiliki fungsi untuk pengawasan terhadap hasil tangkapan, seperti yang ditanyakan tadi oleh Pak Moderator, bahwa bagaimana fungsi pelabuhan perikanan terhadap peredaran atau distribusi hasil tangkapan ikan. Kita sebagai fungsi utama, fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan salah satunya adalah mengawasi pendistribusian hasil perikanan, dalam hal ini baik itu dari segi kualitasnya maupun dari segi keberlanjutan sumber daya kita. Nah, di setiap pelabuhan perikanan itu seharusnya dilakukan inspeksi pendaratan ikan namanya. Dari situlah kalau itu betul-betul dilakukan, penguatan fungsi pelabuhan perikanan ini ditegakkan, dikuatkan, maka dari situ juga bisa teridentifikasi adanya pelanggaran-pelanggaran atau kegiatan-kegiatan penangkapan ikan ilegal, terutama yang hasil produk yang dilakukan penangkapan secara destruktif fishing ini, terutama pengeboman. Jadi saya kira itu kami sangat setuju dengan penguatan fungsi pelabuhan perikanan di daerah-daerah di sentra-sentra pendaratan ikan yang ada tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara ini. Dan penguatan fungsi ini bukan hanya dari segi fasilitas, tidak, memang sangat terkendala dengan sumber daya manusia kita untuk menjalankan atau melaksanakan fungsi-fungsi pelabuhan perikanan ini. Kita menyadari baik dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari pemerintah daerah, memang SDM kita sangat terbatas, juga fasilitas kita juga sangat terbatas untuk
melaksanakan fungsi-fungsi pelabuhan perikanan ini. Tapi setidaknya dengan adanya komitmen kita bersama, dengan adanya sinergi atau kolaborasi yang kita lakukan pada hari ini bisa kita upayakan untuk minimal menjalankan fungsi-fungsi dasar pelabuhan perikanan di setiap sentra-sentra pendaratan ikan. Saya kira itu ya. Itu hampir setiap saat. Bahkan kaki dan tangan sudah putus dan langsung pakai kaki. Tangan putus pakai kaki, tendang. Tapi karena ada yang meninggal saat mau lepas bom terus meledak, belum sempat lepas. Nah di situ langsung kapok semua dan tidak pernah lagi terjadi pemboman karena meninggal. Jadi karena yang di daerah lain terjadi karena belum ada yang meninggal dengan bom, makanya masih jalan. Tapi kalau terjadi pasti kapok. Karena yang bersangkutan dipungut dagingnya saja. Nah, itu kasus disulap dan memang masih sering terjadi. Jadi ini kami tawarkan pertama itu pelaku itu mungkin dibina dengan pemberdayaan, pendampingan dan segalanya, diberi fasilitas. Karena ini kasus yang tadi tangan semua sudah putus. Kenapa masih bom? Kalau tidak kita mau makan apa? Nah ini yang kemudian mungkin kita sama-sama mencari solusi supaya mereka itu karena kebutuhan ekonomi membuat mereka harus mengambil dalam pintas. Nah kemudian dengan terkait dengan peran negara ini mungkin Pak Dir mungkin ada grup. Saya sarankan dengan Pak Kadis Provinsi ada grup dengan kadis-kadis yang ada di kabupaten kota. Karena kami juga sebenarnya takut mau melapor Pak. Kalau ketika ada aparat yang terlibat, gitu. Dan ancaman juga bagi kami Pak. Makanya kita sama-sama saling menjaga, saling menghargai agar tidak membuat yang lain merasa tersinggung. Nah, sehingga ada kejadian-kejadian seperti ini ya paling nanti diselesaikan di lapangan dan tidak ada efek jerahnya. Nah, kalau ada efek jerah bagi para pelaku dan yang backing ini, pasti tidak akan terjadi seperti itu. Nah, ini sehingga kemudian mungkin tawaran saya itu untuk mencegah pengeboman ini, maka mungkin Pak Dirut Pelayaran dengan Kadis Perikanan Provinsi mungkin ada satu grup sehingga kita bisa sampai. Perlu saya sampaikan bahwa perbuatan yang langsung dikenakan sanksi yaitu dua ya, yang kita tutup bersama. Yang pertama yaitu destructive fishing, kemudian illegal fishing untuk kapal ikan asing. Sekarang saya masuk dengan destructive fishing. Jadi kalau dari sudut pandangnya PSDKP, jadi kalau kita berbicara terkait dengan potensi pidana dalam proses bisnis perikanan itu hanya ada 4 poin. Yang pertama yaitu before fishing, kapal sebelum dia berangkat. Jadi mekanisme sebelum kapal itu berangkat, tentunya ada yang namanya pemeriksaan secara administrasi dan teknis. Itu kita sebagai petugas PSDKP, sebagai pemas perikanan itu mewajibkan untuk melakukan. Ketika kita sudah pastikan bahwa kapal itu dia sudah syarat lain, maka itu kapal itu dia bisa berangkat. Yang menjadi persoalan, ketika kapal tersebut dia berangkat, di dalam perjalanan bisa saja mungkin dia menyembunyikan bahan-bahan ataupun potensi-potensi untuk melakukan itu di suatu pulau. Itu yang sudah pernah terjadi. Dan hal itu kita sudah tahu bersama. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika dia sampai di situ, dia mengambil bahan-bahan untuk melakukan kegiatan tersebut, dia sampailah di laut, dia melakukan kegiatan penangkapan. Dia melakukan kegiatan penangkapan. Setelah itu dengan menggunakan bom, hukum selesai, dia akan kembali ke pelabuhan. Karena kegiatan yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dia tidak secara langsung dia akan masuk ke pelabuhan perikanan yang dia akan minta. Karena ketika pada saat dia melakukan pendaratan, kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan segala macam, yang dimana ada indikasi terjadi pemboman dan segala macam. Nah, mungkin dari hal ini pun juga mungkin saya tadi
mungkin saya akan kasih masukan juga kepada Pak Kadis Perikanan itu tadi. Jadi di dalam konteks perikanan itu kan ada laboratorium sebenarnya. Itu mungkin bisa ditingkatkan atau bisa dikembangkan terkait dengan dia punya kebutuhan yang kita butuhkan dalam hal untuk pemeriksaan itu tadi. Sehingga karena kita tidak bisa menentukan bahwa itu bom dan segala macam kalau tidak ada bukti. Ini yang menjadi masalah. Nah, mungkin dengan seperti itu mungkin hal-hal yang memang pernah terjadi pada laporan kita harus kirim dulu. Kirim dulu kalau yang kita lihat kan kasar. Itu yang masalah. Jadi mungkin itu hal yang sangat penting tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Dengan adanya laboratorium itu mungkin bisa ditingkatkan sarana dan prasarananya sehingga ada SDM yang memang punya kompetensi di bidang itu. Sehingga kita tidak perlu lagi harus mengirim segala macam ke sana, langsung dalam 1 kali 24 jam kita sudah bisa pastikan bahwa ikan hasil itu adalah ikan bom atau tidak. Itu juga mempermudah kita. Nah, kita kapan lagi? Jadi kapal-kapal yang banyak yang ketika dia dari fishing base ke fishing ground terus di balik dia tidak masuk ke pelabuhan lagi, dia banyak melakukan persinggahan di pelabuhan tangkahan. Di sini kita kan punya banyak pelabuhan tangkahan. Nah, itu yang menjadi masalah kita. Ketika dia sudah melakukan pembongkaran dan segala macam, dia kembali lagi ke laut. Nah, dia kembali ke laut mungkin dia melakukan kegiatan penangkapan yang normal seperti itu. Maka setelah itu dia akan kembali lagi ke pelabuhan semula. Nah, jadi mungkin saran saya tadi yang sudah disampaikan oleh semua para teman-teman tadi mungkin itu perlu kita harus bersinergi berkolaborasi bagaimana cara supaya kita bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Mungkin yang terakhir saya kasih masukan mungkin. Jadi ini karena sudah yang kita berbicara tadi dengan pengendalian dan pengawasan sudah, mungkin saya kasih masukan saja. Masukan saya itu kalau memang boleh, kalau memang bisa itu nanti kalau di satu desa, misalnya di desa Gore ini misalnya, kalau memang bisa diterapkan semacam suatu aturan dikaitkan dengan sanksi. Saya tidak usah yang sanksi yang berat, sanksi sosial. Artinya bahwa diketahui kalau misalnya si A dia melakukan pelanggaran atau pemboman, usir aja ke luar kampung itu. Seperti itu. Kalau itu memang itu bisa diterapkan. Oke, terima kasih. Ketua Pokmaswas alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami diundang oleh forum dialog pimpinan Maluku Utara dalam rangka berdiskusi terkait dengan praktek pengaduan ini. Kami ada kurang lebih ada 5 Pokmaswas. Dari 5 Pokmaswas ini kami mewakili seluruh Pokmaswas yang ada di Maluku Utara. Terkait dengan pembahasan yang cukup baik yang telah kami ikuti pada kesempatan ini, bagi kami Pokmaswas Maluku Utara, Pokmaswas, kegiatan praktek pengoboman ikan ini bagi kami di Pokmaswas itu adalah sebuah hal yang sudah tidak asing di hadapan kami, karena kegiatan praktek pengoboman ikan ini telah dilakukan yang berada di hadapan mata kami, namun kami tidak bisa dapat melakukan apa-apa karena kami memiliki keterbatasan. Selanjutnya kami ingin sampaikan bahwa tugas kami sebagai Pokmaswas ini adalah hanya diberikan kewenangan adalah melihat, mencatat, dan kemudian melaporkan. Jadi itu hanya sebatas tugas kami. Jadi apa saja yang kami temukan di lapangan terkait dengan kegiatan-kegiatan perikanan di daerah pesisir, khususnya karena kami ada Pokmaswas yang berada di beberapa wilayah konservasi yang ada di Maluku Utara, dan kami melaporkan apa yang kami temukan di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kehadirannya Pokmaswas ini di Maluku Utara ini, saya sebagai orang yang
Pokmaswas yang kami, Pokmaswas, ada Pokmaswas yang dibentuk di tahun 2017, ada di 2019, ada di 2020 dan sampai hari ini pada 2025. Nah, dengan terbentuknya Pokmaswas itu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di wilayah-wilayah pesisir. Karena dengan adanya Pokmaswas ini, kami telah membantu pemerintah dalam hal ini adalah memberikan informasi-informasi penting terkait dengan kegiatan-kegiatan destruktif ini. Karena kami telah memberikan semacam pencerahan atau semacam pengetahuan yang kami dapat pada saat kegiatan-kegiatan yang seperti ini, kemudian kami sampaikan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Oleh karena itu, saya selaku Pokmaswas, saya menyarankan kepada pemerintah terkait dalam hal ini adalah DKP, kalau boleh Pokmaswas itu dibentuk di setiap desa, agar supaya kenapa? Di setiap desa itu ada kelompok Pokmaswasnya yang mereka juga punya tugas untuk melakukan kegiatan-kegiatan, menyampaikan informasi-informasi yang baik seperti itu. Itu yang berikut. Karena ada di kelompok Pokmaswas kami ini, yang ada salah satu kelompok Pokmaswas yang ada di WIDI adalah Pak Asbar. Ini juga merupakan salah satu pelaku tindak pengeboman ini. Beliau itu juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Namun karena dengan adanya kegiatan Pokmaswas ini, adanya kelompok Pokmaswas ini, sehingga dengan sendirinya beliau mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan yang seperti itu kemudian tidak bermanfaat untuk dirinya dan anak cucu yang akan datang. Sehingga beliau ingin bergabung ke Pokmaswas dan menjalankan tugas Pokmaswas sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, saran saya itu kepada dinas terkait untuk mencegah kegiatan destruktif ini, saya kira pembentukan Pokmaswas di seluruh desa atau di seluruh kelurahan itu penting untuk kemudian dilakukan. Yang terakhir, saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan kepada pemerintah terkait bahwa kami Pokmaswas ini bekerja itu secara sukarela, tidak ditanggung oleh APBD, APBN ataupun anggaran desa, tidak. Kami bekerja melakukan kegiatan monitoring itu dengan melakukan kegiatan, dengan melakukan pedoman. Itu kerja Pokmaswas. Oleh karena itu, dan kami bekerja seperti ini sudah lama. Ada Pokmaswas yang dibentuk yang tahun 2019, ada 2020. Kalau saya contohkan kami di Pokmaswas Kelurahan Tafamutu. Pokmaswas Kelurahan Tafamutu itu berada di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Nah, itu kami melakukan kegiatan pengawasan itu. Awalnya Pokmaswas ini dibentuk itu tidak disertai dengan sarana prasarana yang dimiliki. Sementara kami melakukan pengawasan di wilayah pesisir, karena di Moti Makian itu juga merupakan salah satu kawasan konservasi yang perlu harus dijaga oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kami berharap selaku Pokmaswas, sekiranya kegiatan ini tidak sampai di sini saja. Ini kemudian harus ditindaklanjuti kepada pemerintah terkait, agar supaya kegiatan-kegiatan destruktif ini dia sudah tidak terjadi lagi di lingkungan sekitar kita. Yang berikut, pada kesempatan ini juga saya selaku kelompok masyarakat pengawas mewakili seluruh teman-teman di Pokmaswas di Maluku Utara. Kami ini hanyalah manusia biasa yang tak mungkin tong bekerja itu sukarela terus menerus. Karena kami ini bekerja bukan baru hari ini, sudah lama kami bekerja. Oleh karena itu kami pada kesempatan ini meminta perhatian khusus kepada pemerintah terkait terhadap Pokmaswas yang selama ini berbagai keluhan-keluhan yang telah kami sampaikan. Ada Pokmaswas yang tidak memiliki armada, ada Pokmaswas yang mesinnya rusak, atau bahkan ada Pokmaswas yang dorang tidak memiliki sarana prasarana yang lain. Mereka hanya menggunakan kegiatan pengawasan itu hanya melalui pesisir-pesisir dan kemudian memberikan informasi.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami siogianya pada hari ini kami ingin bertemu dengan Ibu Gubernur jika Ibu Gubernur hari ini hadir. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan kami punya pokok-pokok pikiran ini agar supaya bisa diketahui oleh Ibu Gubernur untuk kemudian menindaklanjuti. Selama ini Pokmaswas itu telah banyak bekerja untuk membantu pemerintah dalam kegiatan pengawasan di lapangan. Demikian yang kami mohon kesediaan Ibu untuk memberikan sambutan kegiatan di malam ini. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati hadir Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Dirjen Air Provinsi Sulawesi Utara, para Forkopimda dan stakeholder yang hadir pada sore hari ini. Kemudian saya tidak menyiapkan untuk hormat, jadi mohon maaf saya tidak punya listnya di sini. Dan kemudian dari Pusat Kajian Maritim ya, untuk kemanusiaan. Terima kasih atas penyelenggaraan acara ini. Mitra organisasi masyarakat, akademisi, serta rekan-rekan nelayan yang hadir. Ada nelayan yang hadir ya? Ada. Oke. Kita berkumpul hari ini untuk satu tujuan besar, yaitu menghentikan pemboman ikan yang destruktif fishing di seluruh perairan Maluku Utara. Data dan temuan kajian maritim untuk manusia menunjukkan bahwa pengeboman ikan makin marak di Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Laut. Pengawasannya masih lemah dan belum terkoordinasi dengan baik, bahkan ada indikasi keterlibatan mohon maaf, oknum yang membuat praktik ini tidak ada buktinya. Ini mereka tulis di sambutan saya. Di sisi lain, masyarakat nelayan justru ingin berubah, tapi ada juga yang tidak sih. Ingin sejahtera tanpa merusak laut. Semua ini jelas tertulis dalam TOR kegiatan hari ini, undangan dan TOR forum pemimpin. Saya sendiri pernah diving dan kemudian ada dengar bom ikan. Jadi saya sendiri pernah diving, kemudian ada bom ikan di saat yang bersamaan. Jadi saya dengar bunyinya bom ikan, untung nggak kena saya. Yang kedua, saya sendiri turun dan melihat, saya adalah diver, jadi saya turun melihat bahwa laut itu hancur karena bom. Dan karang itu adalah rumah ikan. Jadi jika ada nelayan di sini, saya percaya nelayan yang di sini artinya mau berubah. Tapi kemudian masih banyak nelayan di sana yang entah tidak mau berubah, tidak tahu, atau maunya instan saja. Jadi istilahnya begini, ketika rumah dihancurkan, rumah ikan dihancurkan, karang adalah rumah ikan, maka ya ikannya tidak ada lagi di sini, pindah dia. Jadi sebenarnya membom ikan itu instan, langsung dapat hari itu, tapi kemudian menghilangkan potensi masa depan selamanya. Karena kalau tidak ada transplantasi karang yang baru, maka karang itu sudah tidak akan muncul lagi, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Dan transplantasi karang itu membutuhkan waktu yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Padahal di pesisir itu, jika bawah lautnya dijaga dengan baik, ada potensi wisata lain, yaitu potensi diving, potensi snorkeling, dan potensi wisata itu suatu ekonomi kerakyatan, ekonomi pesisir yang sangat inklusif, pemerataan, dan berkesinambungan. Artinya selamanya, selama kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita, memberikan kita sumber ekonomi. Seandainya ini bisa disosialisasikan antar nelayan di seluruh Maluku Utara untuk jangan pernah menggunakan bom ikan. Pertama, berbahaya, kita nggak pernah tahu siapa yang lagi diving di bawah. Kedua, menghancurkan rumah ikan, artinya menghancurkan potensi ikan ke depan. Hari ini dia dapat dan selamanya dia sudah tidak bisa dapat ikan lagi di sekitaran situ. Jadi harapan saya seluruh stakeholder yang ada malam hari ini di ruangan ini bisa berpikir out of the box, bagaimana kita menghentikan destructive fishing, dan kemudian tidak ada toleransi untuk pengeboman ikan karena udah ada undang-undang yang melarang terkait hal ini juga, dan bisa direview mungkin jika ada pergub yang kurang yang perlu ditambah lagi, terutama untuk hukum pidana bisa diusulkan, tapi jika sudah ada hukum pidana, pidanakan mereka. Kemudian catatan untuk penggunaan kompresor ilegal itu sangat mengancam nyawa nelayan. Saya banyak ketemu
karena menggunakan kompresor. Sekali lagi ketidaktahuan, dan ini bukan hanya mengancam, ini mengancam nyawa mereka sih, bukan mengancam nyawa orang lain. Sebenarnya kasihan ya, kadang usia 30-40 mereka sudah naik kursi roda karena mereka menggunakan kompresor tanpa dive watch yang benar, naik turunnya tidak ada safety stop yang baik, itu harus di stop. Pemerintah provinsi mengonsolidasikan pengawasan tersebut bersama dengan Polda, Lana, DKP, PSDKP, dan pemerintah daerah harus bergerak satu napas, berkolaborasi. Kita hadir tidak hanya menindak, tapi sebaiknya juga mencegah. Karena sekali lagi kita sudah rusak, sulit untuk mengembalikan kembali. Dan yang ketiga adalah pemerintah mendukung penuh masyarakat nelayan dengan berubah. Temuan dari desa Geria dan desa Kampung Baru sangat jelas nelayan ini pola tangkap yang baik, ingin hidup layak dan ingin laut tetap sehat. Saya juga pemerintah provinsi siap memfasilitasi mereka melalui program pemberdayaan, dukungan alat tangkap ramah lingkungan sampai skema penguatan ekonomi keluarga nelayan. Untuk diketahui tahun ini kita dapat 3 atau 6 Pak kampung nelayan. Jadi kita dapat 6, baru realisasi 3 kampung nelayan Merah Putih, di mana kita menyediakan, kementerian menyediakan cold storage dan pabrik es untuk nelayan. Kita juga Pemprov tahun ini memberikan bantuan 220 kapal untuk nelayan 1,5 GT dan 3 GT. Tahun depan kita sudah mengusulkan 30 titik untuk kampung nelayan Merah Putih, artinya ada 30 titik penambahan cold storage dan pabrik es, dan juga SPBUN, serta ada bantuan juga kapal nelayan di masing-masing titik kampung nelayan tersebut. Kita Pemprov Maluku Utara pun juga menyediakan bantuan untuk kapal nelayan. 20% dari penduduk Maluku Utara adalah nelayan. Kita ingin mereka sejahtera, tapi harus sejahtera dengan cara yang benar dan sinambungan. Segala usulan termasuk desain kapal jika tidak suka, atau hal-hal apa yang kalian rasa mengganggu supply chain, mengganggu jalur hulu sampai hilir, dan apa yang bisa kita fasilitasi sebagai regulator dan fasilitator untuk membantu meningkatkan nilai tambah, nilai tukar nelayan, silahkan di-sharing kepada kita. Terakhir, Laut Maluku Utara itu identitas sumber makan dan masa depan kita. Karena itu harus dijaga dalam hari sesungguhnya, dalam hari seremoni, dan tujuan dari kegiatan hari ini adalah mengenalkan langkah dan perspektif. Harapannya setelah diskusi, saya rasa sudah diskusi panjang tadi, sehingga kita bisa ada langkah-langkah konkret bagaimana untuk men-stop ikan dan bagaimana untuk men-stop kegiatan menggunakan kompresor. Tidak ada lagi ledakan di laut kita, tidak ada lagi ledakan yang merusak rumah ikan kita, karena rumah ikan itu adalah sumber penghasilan masyarakat nelayan. Untuk itu kita pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh deklarasi orang jaga laut, orang sejahtera. Ini bukan cuma slogan, inilah janji kita kepada anak-anak kita di desa nelayan, kepada generasi yang akan mewarisi laut ini. Ingat sekali lagi, kita meminjam laut ini dari anak cucu kita. Jadi dijaga dengan baik, dan dengan rasa syukur dan yang tekad kuat, saya menyatakan forum dialog pimpinan Maluku Utara ini selesai, atau baru dibuka? Selesai. Dan saya mengajak kita semua menjadi bagian dari perubahan besar ini, dan apapun hasil notulen, rumusan yang dihasilkan dari dialog-dialog ini, ada realisasi konkret, ada evaluasi, monitoring, dan updating. Kita bekerja sama jaga laut supaya memastikan nelayan selalu dapat ikan, dapat cuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Mari kita deklarasi bersama untuk Laut Maluku Utara bebas dari praktek pengeboman ikan illegal, unreported, unregulated fishing. Deklarasi bersama untuk Laut Maluku Utara bebas dari praktek pengeboman ikan dan illegal, unreported, unregulated fishing. Bahwa kami pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara bersama dengan nelayan pelaku usaha perikanan, aparat penegak hukum, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat yang menghadiri forum dialog pimpinan Maluku Utara
Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kami menolak secara bentuk praktek pengeboman ikan dan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, yang merusak ekosistem laut, mengancam keberlanjutan sumber daya ikan, dan memiskinkan masyarakat perikanan skala kecil di perairan Provinsi Maluku Utara. Kedua, kami mendorong penataan dan pengawasan, distribusi serta penggunaan pupuk pertanian agar tidak disalahgunakan untuk melakukan praktek pengeboman ikan. Ketiga, kami menyerukan kepada pelaku usaha perikanan, masyarakat luas, dan para pemangku kebijakan di Provinsi Maluku Utara untuk menolak mendaratkan hasil tangkapan ikan di pelabuhan dan membeli ikan hasil kegiatan destruktif dan IUU dan IUU fishing. Keempat, kami menagih komitmen dan integritas aparat negara agar tidak membakingin oknum pelaku bom ikan. Kelima, kami akan bekerja sama untuk memberantas praktek pengeboman ikan dan IUU fishing di Provinsi Maluku Utara. Demikian deklarasi ini kami sampaikan. Torang Jaga Laut, Torang Sejahtera. Ternate 27 November 2025. Terima kasih. Ini sudah foto? Sudah foto bersama? Sudah. Ini foto ini. Sekarang foto bersama. Ping di itu. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, Lestari. Ya, sebelum itu Ibu, sebelum itu kami ingin kukuhkan Ibu sebagai gubernur pelopor desa di Maluku Utara. Mungkin Ibu bisa. Ya, sekalian penjelasan. Bapak Ibu sekalian, melalui forum dialog pemimpin Maluku Utara ini kita deklarasikan Ibu Gubernur Maluku Utara sebagai gubernur pelopor pemberantasan destruktif fishing dan illegal fishing Provinsi Maluku Utara. Kepada Ibu kita aplaus untuk Ibu. Thank you.